Ikatan Pilot Indonesia, Moving Forward. Selamat malam, salam penerbangan. Selamat datang di dalam kajian materi Komite Human Performance dari Ikatan Pilot Indonesia, yang di kali ini kita akan membicarakan mengenai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pilot. Mari kita saksikan. Kajian kali ini kita akan mengkaji dokumen dari ICAO. Sebenarnya profesi pilot itu kan adalah suatu profesi yang didambakan banyak masyarakat ya. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, untuk menjadi seorang pilot itu sebenarnya saya harus belajar apa sih gitu. Saya harus memiliki kompetensi apa sih gitu kan. Atau ada juga yang bertanya, sekarang saya sudah jadi pilot, saya pengen mengembangkan diri saya, ya kan? Jadi di mana saja, di area mana saja di dalam diri saya yang saya harus kembangkan supaya bisa menunjang karir saya di dalam penerbangan, atau yang darinya mungkin bekerja di general aviation, atau yang pada saat ini belum bekerja, apa yang bisa saya kembangkan dari diri saya supaya saya bisa nanti bekerja di dalam airline mungkin ya, yang lebih besar lagi. Nah, tujuan kajian materi kali ini adalah untuk memperkenalkan atau mengingatkan juga sebenarnya kepada pilot yang sudah lulus ya. Itu jadi memperkenalkan yang namanya kompetensi pilot kepada satu, calon pilot atau calon penerbang; dua, kepada masyarakat penerbangan ya, mengenalkan. Tapi kajian kali ini juga nomor 3, kita akan mengingatkan kepada anggota Ikatan Pilot Indonesia tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pilot gitu. Dan kita berharapnya juga yang keempat nanti akan mungkin berguna bagi stakeholder yang lainnya seperti regulator, operator penerbangan, dan juga mungkin approved training organization, untuk membuka diskusi kepada mereka mengenai bagaimana mengembangkan kompetensi pilot di Indonesia yang sesuai dengan yang diinginkan oleh International Civil Aviation Organization. Ikatan Pilot Indonesia, Moving Forward. Oke, mari kita mulai. Yang akan kita bahas adalah 2 dokumen ini dasarnya sebenarnya. Salah satu adalah dokumen 9868 mengenai Procedure for Air Navigation Services ya, yang ngomongin mengenai training. Ini adalah edisi yang ketiga di tahun 2020 gitu. Dokumen ini juga ya, yang mesti dibeli juga lewat ICAO, dokumen 9995 Manual of Evidence-Based Training. Oke, ini first edition 2013 gitu. Kalau teman-teman cari mungkin karena dokumen ini sudah cukup lama, mungkin akan ada, bisa di search di internet ya. Bisa di-download ini dokumennya. Sangat berguna untuk ngomongin mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pilot. Oke, dokumen yang pertama adalah dokumen 9868. Ketika kita mau ngomongin mengenai kompetensi, ya kita harus tahu dulu sebenarnya arti dari kompetensi itu apa. Oke, mari kita lihat di dokumen ini. Di sini adanya arti daripada kompetensi tersebut ya, definition dan akronim. Kita lihat, ini dia. Kompetensi. Apakah artinya kompetensi? Nah, ini dia. A dimension of human performance that is used to reliably predict successful performance on the job. A competency is manifested and observed through behaviors that mobilize the relevant knowledge, skills, and attitudes to carry out activities or tasks under specified conditions. Kita garis bawahi knowledge, skills, and attitude. Oke. Jadi kompetensi itu adalah suatu dimensi daripada kemampuan manusia ya, yang bisa di dalam performance ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan itu bisa diukur. Nah, biasanya
kompetensi itu diukurnya dari perilaku, ya, dari berbehavior gitu. Nah, behavior ini harus merefleksikan 3 hal, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Jadi kompetensi itu ada 3 elemen ya. Ada 3. Ada knowledge yang harus dimiliki, skills, dan attitude. Jadi seseorang atau seorang pilot dianggap dia kompeten ketika dia bisa mendemonstrasikan bahwa dia memiliki knowledge atau pengetahuan mengenai apa yang dia lakukan. Dia bisa mendemonstrasikan kemampuannya dia secara skill, ya, secara skills atau soft skill. Dan attitude adalah pola pikir yang ada di dalam kepalanya, gitu loh. Pola pikirnya mengenai terbang, gitu ya. Jadi ada 3 elemen itu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Apa sih knowledge itu? Apa sih skill itu? Apa sih attitude itu? Masih dokumen yang sama, 9868, attachment B to chapter 2. Oke. Di sini kita ngomongin mengenai knowledge, skills, and attitude. Ya. Apa itu knowledge? Kita lihat sini. Knowledge is specific information required to enable a learner to develop and apply the skills and attitude to recall facts, identify concept, apply rules, principles, solve problem, and think creatively in the context of works. Jadi knowledge itu adalah pengetahuan. Pengetahuan seperti kayak gini dia. Fakta. Ya. Jadi merecall fact. Jadi kayak limitasi atau batasan daripada contohnya satu pesawat. Ya. Pesawat itu dari pabrik sudah di-state bahwa dia tidak bisa landing ketika ada tailwind atau angin dari belakang lebih dari apakah itu 10 knot, apakah 15 knot, itu ada limitasinya. Dia memiliki kompetensi yang bagus ketika dia bisa merecall, oke, berapa limitasi daripada tailwind dari pesawat kamu? Kalau dia bisa merecall fakta itu 10 knot atau 15 knot atau itu 20 knot, itu artinya dia memiliki knowledge yang cukup untuk pesawat. Tapi bukan itu saja, masih banyak lagi knowledge yang lain. Bukan hanya merecall facts, ya, tetapi juga mengidentify suatu konsep. Mengidentify suatu konsep itu contohnya begini. Seperti kalau kita terbang, ya, kita terbang di atas 10.000, suatu pesawat itu butuh pressurization. Jadi pesawat itu harus pressurize. Bagaimana konsep pressurization itu atau tekanan udara di dalam pesawat supaya pesawat itu bisa terbang dan manusia itu tetap bisa hidup di dalam pesawat itu. Nah, konsep-konsep itu harus dimiliki oleh seorang pilot. Makanya dia di training mengenai knowledge-nya itu dia harus mempelajari konsep-konsep daripada terbang. Konsep-konsep apa ya? Konsep-konsep aerodinamika. Bagaimana pesawat itu bisa terbang? Itu harus dimiliki oleh seorang pilot, oke? Ada lagi apply rules and principles, ya. Ya. Rules regulasi, bagaimana caranya terbang, bagaimana caranya flare, rotate, gitu ya. Di suatu pesawat ketika dia terbang, ya, prinsip-prinsip itu harus dimiliki oleh pilot. Oke. Kita sekarang baru hanya ngomongin mengenai 3 elemen daripada kompetensi ya. Kita belum ngomong mengenai kompetensinya sendiri. Kita akan bicarakan nanti. Kita hanya baru introduction nih mengenai apa arti daripada kompetensi. Ya. Jadi termasuk solve problem, think creatively in the context of work. Ini adalah termasuk knowledge yang harus dimiliki. Knowledge itu adalah suatu outcome dari learning process, oke? Apakah itu dalam formal atau informal setting, tetapi ada suatu learning process. Dibilang di sini juga ada different type of knowledge, ada declarative knowledge, ada procedural knowledge ya. Dan ada juga strategic knowledge. Ada juga yang adaptive knowledge. Gila. Jadi ternyata banyak mengenai pengetahuan itu banyak ya. Ada yang harus mengatakan suatu fakta, ada yang ngomongin mengenai prosedur, ada yang ngomongin mengenai strategi, gimana caranya. Contohnya kalau kita engine failure during cruise, jadi pada saat cruising di atas, terus terjadi engine failure, bagaimana strategi kita untuk mendarat, mencari airport yang terdekat dan paling bisa untuk dilandasi. Nah, di situ merupakan suatu knowledge juga. Oke. Nah, yang kedua kita terus ngomongin mengenai skill. Ya, skills is an ability to perform an activity or action. It is often divided into 3 types. Jadi skill itu terbagi 3, ada motor, kognitif, dan metakognitif.
Oke, yang dalam banget metakognitif. Sesuatu yang kalau metakognitif itu apa ya, refleks gitu loh. Ya, jadi skill itu adalah suatu activity. Biasanya kita ngomongin mengenai skills atau motor skills ya. Itu kita ngomongin di simulator, penerbangan pesawat. Terus ketika take off, ketika dari belakang, dari instruktur dimatikan mesinnya satu, si pilot ini harus mempunyai skill untuk bisa mengontrol pesawatnya. Dia tidak yaw ke kiri, tidak yaw ke kanan, tapi lurus ketika pada saat take off gitu ya. Ya, ada cognitive skill dan ada metacognitive skill. Nah, setelah skills, kan salah satu elemen yang terpenting dalam kompetensi itu adalah attitude atau mental state. Ya. Atau apa ya? Individual's choice of personal action toward some object. Attitude have affective components, cognitive aspect, and behavioral consequences. Yang menarik mengenai attitude itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lihat sebagai manusia. Kita tidak bisa lihat pola pikirnya orang. Kita hanya bisa melihat bagaimana perilakunya dia ketika dia memiliki attitude yang kompeten terhadap terbang. Gitu loh. Jadi contohnya, kita akan bisa menilai bahwa pola pikirnya seseorang itu bagus, safe, dan dia itu profesional ketika behavior-nya dia ketika dia terbang itu dia satu, dia membaca checklist gitu kan, dia berhati-hati gitu kan, contohnya ya, terus dia itu sangat concern terhadap safety, behavior-nya dia aja yang bisa kita lihat, perilakunya, attitude-nya dia tidak bisa kita lihat, tapi kita menilai attitude-nya dari behavior-nya gitu loh. Kita bilang dia kompeten untuk menjadi seorang pilot ya, dan kita bilang dia attitude-nya, pola pikirnya adalah pola pikirnya pilot ketika perilaku-perilaku yang dia lakukan di dalam kokpit itu untuk in the interest of safety, untuk keamanan penerbangan. Jadi dia tidak akan mau memasukkan pesawat itu ke dalam sesuatu yang tidak safe, sesuatu event yang akan membahayakan penerbangan tersebut. Begitu. Oke? Nah, itu tiga hal. Tiga hal mengenai kompetensi, ada tiga elemen dari kompetensi, ada knowledge, ada skills, dan ada attitude. Oke, semua ini nanti knowledge, skill, dan attitude-nya akan di-assess ketika dia training menjadi pilot. Gitu. Biasanya kalau ngomongin mengenai knowledge, cara mengaksesnya ya ditanya, merecall fakta gitu ya, strategi kamu gimana, biasanya berdiskusi dengan instruktur gitu. Nah kalau skill biasanya dimasukkan ke dalam simulator, terus dilihat perilaku di dalam simulator dia bagaimana, apakah akan ada penambahan training, apakah sudah cukup dianggap gitu ya. Dan juga kalau attitude itu lebih komprehensif lagi ya, seluruhnya gitu, seluruhnya dinilai gitu. Nah berarti dengan ada tiga hal ini, satu, akan ada assessment bagi seorang pilot ya ketika akan dinilai kompetensinya mengenai knowledge-nya, dan akan ada tes dan akan ada training pastinya gitu ya, skill, dan juga akan dilihat secara overall mengenai attitude yang termanifestasi di dalam perilaku-perilaku dia pada saat terbang gitu. Oke, tiga elemen mengenai kompetensi. Nah, sekarang mari kita lihat kompetensi apa saja yang diinginkan IQ di dalam dokumen ini. Sebenarnya buku ini bukan hanya untuk training untuk pilot, tapi semua personel penerbangan, semua aviation personnel di dalam suatu perusahaan penerbangan atau organisasi atau operator itu dari ICAO untuk standar and recommended practice-nya ada di sini. Oke, jadi kalau di chapter seperti awal pasti ngomongin mengenai instruktur, terus sekarang mengenai pilot, terus habis itu akan yang non-pilot ya, yang FOO dan flight attendant, ada semuanya. Ini sangat menarik, di dalam dokumen ini sebenarnya banyak juga ngomongin mengenai bagaimana caranya kita membuat suatu training matrix, suatu training kompetensi framework lah gitu ya, untuk mendevelop training bagi para penerbang gitu kan. Ini sangat menarik sekali, banyak informasinya. Tidak akan cukup kita ngomongin sebentar dalam kajian ini, tapi kajian ini
berharapnya akan menjadi suatu perkenalan lah gitu, perkenalan dan membuka suatu diskusi. Kalau teman-teman ada masukan ya, guys please langsung aja komen di bawah. Nanti kita selanjutnya akan berdiskusi dan coba untuk terus mengembangkan yang namanya kompetensi pilot itu harusnya seperti apa sih di negara kita. Karena nah ini rekomendasi dari ICAO, mengenai untuk seorang penerbang itu kompetensinya harus apa saja, Nanti kita teruskan di dokumen yang evidence based training. Nanti kita lihat, kita compare bagaimana satu dokumen ini berkelanjutan dengan yang satunya. Nah ini dia kompetensinya, ya, observable behavior-nya. Ya, ini ada kompetensi application of procedures and compliance with regulation. Jadi ICAO meminta pertama adalah untuk menjadi seorang pilot harus memiliki kompetensi bisa mengaplikasikan prosedur dengan benar dan comply dengan regulation, mengikuti aturan yang ada. Deskripsi daripada kompetensinya adalah ini. Identifies, applies appropriate procedures in accordance with published operating instruction and applicable regulation. Jadi, untuk mendapatkan kompetensi ini berarti pilot kan untuk mendapatkan kompetensi ada 3 tadi ya. Knowledge, skill, dan attitude. 1, knowledge-nya harus diberikan. Gitu. Dia harus di training, dia harus membaca regulasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, kan gitu ya. Terus dia diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ya di dalam penerbangannya dia, di dalam apakah itu simulator, apakah itu di route training, untuk prosedur-prosedur dan regulasi-regulasi yang sudah dia baca gitu. Ya kan? Baru dilihat behavior-nya, perilakunya itu seperti apa. Nah, ada di sini nih. Identify, apply, obey 1.1, 1.2 gitu ya. Saya tidak akan membahas, nanti teman-teman bisa baca, tapi untuk yang sesi kali ini, untuk observable behavior-nya nggak akan saya bahas. Untuk yang satu kompetensi yang pertama ini kayak application of procedure, berarti kan pilot itu mesti diberikan training seperti satu contohnya. Apakah itu berupa basic indoctrination, apakah itu berupa training operation manual, tetapi harus ada training yang membicarakan mengenai air law dan mengenai regulation daripada negara Indonesia atau negara lain yang akan diterbangkan dan juga operator tersebut. Yang kedua adalah communication. Communication itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pilot. Seorang pilot itu harus bisa berkomunikasi. Jadi saya suka bercanda biasanya kalau ada teman-teman yang bertanya, anak saya mau jadi pilot nih, dia nanti harus masuk IPA atau IPS ya gitu kan. Saya sih selalu bilang, Bang ini masukin ke bahasa aja gitu. Karena pilot itu harus bisa berkomunikasi dengan bagus. Jadi bahasanya itu harus bagus. Kalau kita lihat dari sini dia nomor 2 nih di sini kan gitu. Ini bukan ngomongin mengenai prioritas ya, tetapi ngomongin komunikasi itu sangat-sangat penting. Nah, di sini description daripada kompetensinya sendiri, communicates through appropriate means of the operational environment in both normal and non-normal situation. Jadi pilot harus bisa berkomunikasi pada saat environment-nya itu normal dan juga dia tidak normal. Itu, Ada behavior-behaviornya lagi. Nanti kita akan ngomongin sendiri, kita akan bahas ada kajian materi khusus mengenai communication karena ini adalah topik yang sangat besar gitu ya. Dan kalau kita lihat berarti communication itu adalah satu. Kalau pilot harus memiliki kompetensi, berarti dia harus mempunyai knowledge mengenai communication kan gitu kan ya gitu. Bagaimana caranya berkomunikasi, fakta-fakta apa saja mengkomunikasikan dia harus tahu gitu kan. Dan dia harus diberikan diberikan kesempatan untuk bisa memakai skill-nya dia dan dia bisa dinilai gitu loh. Ya, akhirnya kita bisa melihat attitude-nya dia dengan berperilaku atau berbehavior seperti ini yang OB21, 22, 23 ini ya, observable behavior ini. Nanti kita bisa lihat bahwa oh ya dia kompeten untuk menjadi pilot. Jadi communication guys itu adalah penting. Jadi kalau Anda ada lulusan sarjana communication, itu akan sangat menolong banget untuk menjadi seorang pilot. Ini berdasarkan ICAO dokumennya. Next, saya coba kita lihat apa lagi. Nah, ini baru setelah kita ngomongin communication, kita baru ngomongin mengenai aeroplane flight path management automation.
Dan selanjutnya Aeroplane Flight Path Management Manual Control. Ya, Aeroplane Flight Path Management itu dibagi dua kompetensinya pilot. Dia harus bisa menerbangkan pesawat itu secara otomatis dan dia harus bisa menerbangkan pesawat itu secara manual. Itu deskripsinya ada tuh. Oke, control the flight path through automation. Kalau yang ini manual control. Oke. Jadi pilot harus bisa menerbangkan pesawat itu secara otomatis dan secara manual. Maksudnya apa? Kalau otomatis kan udah pesawat, sudah mesin yang menerbangkan. Iya memang. Mesin itu sebenarnya kalau dimasukin yang namanya autopilot itu tidak kita nyalain autopilot terus pilotnya habis itu ya udah nyantai-nyantai tidak memperhatikan. Tidak, justru kalau automation itu dinyalakan, pekerjaan pilotnya nambah, dia harus memonitor path daripada pesawat dan sistem otomatisnya gitu loh. Gitu. Jadi sekarang kan ya, ini agak keluar topik sedikit ya. Sekarang itu enak, terbang itu kalau tidak terlihat, kalau berkabut, kalau hujan lebat, pesawat itu bisa landing dengan sendirinya pakai autoland. Benar, gitu, benar memang bisa terbang dengan sendirinya pakai autoland. Tetapi ternyata dengan autoland dan akhirnya kalau harus landing dengan kategori 2 atau kategori 3, ya, di saat visibility-nya itu rendah, atau limited visibility-nya, itu justru pekerjaan si pilotnya itu nambah, bukannya mengurangi pekerjaan, karena dia harus memonitor sistem otomatis daripada itu pesawat gitu. Kalau dia terbangkan itu manual, ya, cuacanya kayak oke, ya, visibility-nya bagus gitu, dan dari jauh-jauh sudah kelihatan runway-nya, itu justru malah lebih mudah bagi seorang pilot sebenarnya gitu. Oke, tapi anyway itu out of topic, itu buat topik kajian di yang lainnya. Tapi di dalam Aeroplane Flight Path Management ini, pilot diminta atau dibutuhkan untuk bisa menerbangkan pesawat secara otomatis dan secara manual. Gitu. Nah, berarti ya ngomongin mengenai knowledge, skill, and attitude tadi, mengenai kompetensi ya. Knowledge-nya untuk si pilot ini bisa menerbangkan pesawatnya ini secara otomatis dan secara manual, berarti dia harus tahu mengenai sistem dari pesawat. Benar tidak? Dia harus belajar mengenai flight controls. Ya kan, supaya dia bisa menerbangkan secara otomatis dan secara manual. Berarti dia harus mempunyai knowledge mengenai flight control. Kalau dia harus memiliki knowledge atau pengetahuan mengenai flight controls ada hubungannya dengan hydraulic. Berarti dia harus tahu juga knowledge mengenai hydraulic, guys. Itu bukan hanya itu saja. Untuk terbang, itu kan, flight controls, terbang, aerodynamic, itu kan dibutuh kecepatan, berarti dia harus tahu mengenai untuk mendapatkan kecepatan butuh mesin. Gitu. Berarti pilot harus tahu mengenai mesin, yes, gitu loh. Oh, untuk supaya tahu mesin, kan harus mesin itu harus di awal harus di start kan, harus dimulai kan, itu diputar gitu kan. Berarti dia harus tahu mengenai pneumatic system, itu. Nah, untuk membakar bahan bakar supaya mesin itu mutar, apakah dia itu rotary, apakah dia itu jet engine, ya. Harus ada fuel, berarti pilot harus mengetahui mengenai fuel system yang ada di pesawat. Itu. Fuel system butuh listrik. Itu untuk menyalakan pompanya. Berarti si pilotnya harus belajar mengenai electrical. Itu. Electrical, habis itu belajar mengenai APU, habis itu belajar mengenai semua sistem yang ada di pesawat. Ya, gitu. Air conditioning untuk pressurization supaya bisa terbang. Ya. Jadi kenapa di sini tidak dikatakan bahwa kompetensinya pilot harus tahu mengenai general aircraft knowledge atau sistem dari pesawat atau aircraft system. Kenapa tidak ditulis dalam IQ domain? Karena untuk supaya si pilotnya itu bisa menerbangkan pesawat secara manual dan secara otomatis, dia butuh knowledge mengenai sistem pesawatnya, guys. Jadi memang biasanya dites di simulator, tetapi ada knowledge-nya juga gitu loh yang akan dites, ya, di-assess, yang harus dipelajari oleh seorang pilot, ya, mengenai sistem. Skill-nya akan dicoba di simulator, dan biasanya juga pada saat recurrent atau pada saat kita type qualification, ya, untuk kita qualify menerbangkan suatu tipe pesawat, ya, akan ada diskusi sama instrukturnya mengenai sistem-sistem pesawat tersebut, gitu, supaya si pilotnya kompeten, gitu dianggapnya. Mari kita lihat yang ke 5. Oh, ini dia nih. Leadership and teamwork. Menjadi seorang pilot itu harus memiliki kompetensi leadership, kepemimpinan dan teamwork. Atau
bekerja sama. Oke, deskripsinya nih. Bisa menginfluence others to contribute to a shared purpose. Collaborates to accomplish the goals of the team. Jadi ngomongin mengenai tim, ya, terutama buat yang multi-crew pilots. Jadi akan bekerja sama dengan orang. Nah, harus memiliki leadership gitu. Tapi kalau saya ini pilot, saya belum lama jadi pilot gitu. Saya baru anak ab initio lah. Saya mau ngelamar. Masa saya harus mempunyai leadership? Iya, leadership itu adalah sebenarnya kepemimpinan gitu kan, kalau di bahasa Indonesia kan gitu kan. Jadi setiap masing-masing orang itu harus mempunyai kepemimpinan, kompetensi ya kepemimpinan, knowledge mengenai kepemimpinan, knowledge mengenai leadership, skill juga mengenai kepemimpinan tersebut gitu. Jadi skill leadership. Jadi kalau teman-teman mengambil kursus mengenai how to be a good leader atau membaca-baca buku mengenai how to be a good leader dan bekerja di dalam tim, itu akan membantu kompetensi teman-teman, akan meningkatkan kompetensi teman-teman untuk menjadi seorang pilot, dan akan sangat membantu banget ketika masuk ke dalam airline, terutama airline yang sudah cukup established di negara kita, akan melihat bahwa orang ini sudah mempunyai jiwa kepemimpinan dan bisa bekerja sama di dalam tim dengan bagus gitu loh. Jadi dia itu merekrut pilotnya ketika masuk ke airline mereka, itu mereka sudah kepengen bahwa dia bisa bekerja sama dengan tim. Jadi dia nggak kosong-kosong banget gitu loh. Jadi biasanya dimasukkan ke dalam suatu ruangan, ya, ini kalau airline di luar negeri gitu ya, dimasukkan ke dalam suatu ruangan, ada mungkin 5-6 orang gitu, terus diberikan kertas masing-masing. Nah, kertasnya itu isinya adalah problem gitu. Nah, 5 atau 6 orang itu dalam grup, silahkan di-solve problemnya gitu. Diputuskan problemnya akan ngapain nih dalam problem itu, dalam kertas itu kan. Nah, di dalam situ dilihat kalau mereka bisa kerjasama menyelesaikan gitu kan, mereka sudah matang gitu. Tapi kalau orang yang belum pernah bekerja di dalam tim ya, atau kompetensi kepemimpinannya itu masih rendah gitu ya, biasanya ya dia di situ terus apakah dia malu gitu kan, apakah dia jadi overconfidence, malah mau nyuruh orang untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Itu bisa terjadi gitu. Nah, yang diinginkan di sini kan yang bisa bekerja sama, bisa menginfluence others gitu kan. Apakah Anda itu menjadi kapten, apakah Anda itu menjadi FO, tetap harus bisa menginfluence. Artinya influence itu untuk supaya standar keselamatan penerbangan gitu loh. Jadi supaya penerbangan itu tetap safe di jalurnya. Gitu ya. Di sini ada observable behavior-nya yang ini sangat menarik juga topiknya ya. Biasanya kalau ngomongin kepemimpinan begini nih, secara culture ya di dalam pilot itu baru diajarkan ketika dia mau menjadi kapten gitu. Nah, sangat sayang banget sih, seharusnya dari FO bahkan dari ab initio itu sudah diajarkan mengenai bagaimana kepemimpinan atau leadership ini bisa dijadikan kompetensi terhadap dirinya pilot gitu kan. Karena Akio inginnya begitu gitu. Jadi baru jadi pilot aja sudah punya kompetensi ini gitu. Oke. Nah, kita lihat kalau next-nya pasti problem solving dan decision making guys gitu. Ya, ini kompetensi yang sangat penting. Jadi harus memiliki knowledge, skill dan attitude mengenai problem solving and decision making. Nah, memang problem solving and decision making ini banyak variasinya. Yang saya baca di literatur perusahaan-perusahaan banyak itu mereka memiliki cara-cara yang berbeda dalam membuat decision atau men-solve problem gitu. Walaupun pabrik ketika membuat pesawat minimal dia memberikan guidance gitu. Jadi ada yang pabrik pesawat itu memberikan guidance, ikutin saja di buku, di quick reference handbook-nya atau di emergency checklist gitu ya. Istilahnya dibaca, diikutin gitu. Ada juga yang lebih memakai electronic monitoring di dalam pesawatnya supaya ini nanti mesinnya akan memberitahu Anda ya, komputer soalnya. Karena sekarang kan pesawat itu sudah modern, jadi komputer akan membantu kita ketika kita ada permasalahan dengan sistem pesawat, apa yang harus kita lakukan, tombol apa yang harus kita pencet gitu kan. Dia memberikan itu sebagai suatu guidance untuk men-solve problem daripada sistem gitu. Itu sangat membantu pilot sekali gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu tuh, kalau kita ngomongin sistem gitu ya, kita ngomongin sistem pesawat, kita punya flight engineer dulu kan. Gitu. Jadi
Jadi dia yang akan men-solve problemnya, si pilotnya nerbangin pesawatnya aja gitu, dan sambil mendengarkan si flight engineer apa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau zaman sekarang, flight engineer saya rasa sudah bisa kita bilang hampir semua pesawat di dunia ini yang terbang hanya kapten dan FO gitu kan. Nah, jadi selain dengan sekarang si kapten dan FO ini harus menerbangkan pesawat, dia harus men-solve problem apa yang ada di pesawat itu juga. Problem solving ini bukan hanya dalam sistem pesawat, tetapi problem-problem yang ada di lapangan, problem penumpang gitu kan, problem catering, problem fuel, problem di ATC, di en route juga, itu pasti akan ada juga yang kita harus memiliki kompetensi itu. Oke. Ini dia. Situational awareness and management of information. Waduh, kompetensi yang contohnya sangat banyak sekali ya. Kewaspadaan situasi dan bagaimana kita memanage informasi di dalam kokpit. Oke, kita lihat deskripsinya di sini. Perceive, comprehends, manage information, and anticipates the effects on its operation. Pilot harus memiliki kompetensi ini, knowledge mengenai kepahaman terhadap situasi, itu harus diberikan. Terus harus diberikan kesempatan juga pada pilot untuk bisa mendemonstrasikan skill dia, keahlian dia untuk memahami suatu situasi. Contohnya kayak tadi, situasi di mana ada pesawat di dekat kita yang lagi terbang terus head on gitu kan, head on. Nah, ini kalau dalam path kita, ini kalau saya biarin, saya akan menabrak. Nah, kompetensi kita sebagai pilot, kita harus diberikan kesempatan untuk bisa mendemonstrasikan gitu kan, bahwa bertanya kepada ATC atau ini pada saat pelatihan ya, di dalam simulator bertanya kepada ATC, itu ada traffic, what should I do gitu kan, confirm there's a traffic at 12 o'clock about 5 miles gitu kan, request climb, atau haruskah saya melakukan manuver, should I turn right, should I turn left gitu kan. Itu kita diberikan kesempatan itu, karena attitude kita sebagai pilot, kita nggak bisa mendiamkan gitu loh. Jadi pola pikir kita kalau itu membahayakan pesawat kita, ya kita harus hindari gitu. Karena pilot yang bagus itu adalah pilot yang selalu menghindar daripada mara bahaya. Pilot yang sangat sukses ya di dalam karirnya dia, itu adalah pilot yang sekarang itu ada di rumah. Itu guys. Ya, pilot yang nggak punya cerita apa-apa. Pilot yang nggak pernah bercerita mengenai, oh kemarin saya masuk wind shear, oh kemarin saya hampir tabrakan. Pilot yang sukses itu yang nggak punya cerita-cerita kayak gitu. Yang hidupnya itu flat. Pulang ke rumah, dia terbang, nggak ada apa-apa, nggak pernah melalui hujan, nggak pernah melalui badai, petir gitu kan, pulang ke rumah gitu. Itu pilot yang gitu. Tapi kan nggak mungkin kan ya. Gitu ya. Selalu akan ada ancaman-ancaman threat daripada cuaca, threat daripada pesawat lain. Nah, kita harus aware terhadap hal-hal yang membahayakan pesawat kita. Oke, dan jangan lupa kita share dengan partner kita. Oke, kita omongin lagi nanti mengenai situational awareness. Ini suatu kompetensi besar. Saya sih berharapnya dalam kajian yang berikutnya kita akan ngomongin bagaimana situational awareness itu terdevelop, apa aja stage-stage-nya, dan bagaimana memaintain, bagaimana juga kalau kita tahu bahwa, oh, saya lagi kehilangan kewaspadaan saya terhadap situasi, terus kita balikin lagi gimana caranya. Tapi nanti itu di kajian yang akan datang. Oke, yang terakhir, workload management. Ternyata workload management atau bagaimana mengatur pekerjaan di dalam kokpit itu sangat-sangat kompetensi yang diinginkan oleh IQ untuk dimiliki oleh pilot-pilot di seluruh dunia. Oke, jadi maintains available workload capacity by prioritizing and distributing tasks using appropriate resource. Ikatan Pilot Indonesia, moving forward. Oke, jadi 8 kompetensi IQ ini harus dimiliki oleh pilot. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya technical skill, ya, yang technical skill itu ada 3. Application of procedure nih, dan ini automation dan manual control itu dinamakan technical kompetensi. Kalau yang communication, terus leadership and teamwork, problem solving and decision making,
Terus situational awareness dan workload management, 5 ini disebut yang namanya non-technical skill gitu. Kata IQ sih begitu. Ya, tapi jangan kita pisah-pisahkan. Sebagai dasarnya pilot cuma perlu yang technical skill dulu ya belajar supaya cepat jadi pilotnya. Nah, karena nanti kalau non-technical skill pada saat di airline bisa kita pelajarin gitu. Nah, saya tidak mau untuk memisahkan. Jadi harus kita gabungkan 8 ini harus dimiliki oleh semua pilot gitu kan. Di dokumen 9955 ya, ini ada Manual of Air and Brakes ini kita akan lihat apakah dia sama dengan dokumen tadi. Saya rasa sih sama, mirip-mirip lah gitu ya. Cuma yang tadi kan dari tahun 2020, kalau yang ini dari tahun 2013 gitu kan. Coba kita lihat. Nah, kalau dari glossary-nya ini dilihat kompetensi ini a combination of knowledge, skills, and attitude required to perform a task to the prescribed standard. Kayaknya dia mirip, cuma ini lebih pendek aja, tapi kata-katanya kan seperti yang di dokumen 9868 tadi kan. Oke, coba. Nah, appendix 1 daripada dokumen 9995 evidence-based training ini, core competency and behavior indikatornya, jadi kompetensinya pilot tetap application of procedure, communication, cuma ada update aja mungkin ya. Saya sih, saya yakin mungkin di waktu yang dekat, dokumen ini akan diupdate oleh ICAO untuk mengikuti si dokumen 9868 tadi, ya akan mengikuti juga kompetensinya pilot ini harus apa saja gitu ya. Kita lihat aircraft flight path management automation, ini manual controls, ya. Ini juga behavior ini, kalau di sana kan tadi namanya observe behavior gitu kan. Nah, ini adalah behavior indicator gitu. Kita lihat leadership and teamwork, problem solving and decision making, ada juga. Terus situation awareness. Nah, ini ada tambahan nih. Kalau di buku yang tadi 9868, situational awareness and management of information gitu kan. Kalau ini hanya situation awareness saja, tapi saya rasa ada tambahan itu karena ya bagus juga, karena di dalam kita memanage information itu kalau kita diberikan kompetensi, kita jadi bisa memanage bagi pilot untuk ini informasinya harus saya manage ke siapa, kepada siapa, untuk siapa gitu ya, terus berbagi dan segala macam gitu kan. Karena bagus dengan update-update itu. Dan workload management juga yang terakhir. Jadi kompetensi-kompetensi ini sebenarnya apakah harus dimiliki oleh pilot yang sudah jadi ataukah yang belum jadi gitu ya. Jadi memang secara histori dokumen ini ditujukan untuk mendapatkan flight crew license gitu. Personal license juga, dan juga including multi crew license. Oke, multi crew pilot license, MPL juga. Kalau Anda bekerja di suatu airline yang ada kapten dan ada FO, itu multi crew pilot license ya. Jadi dokumen ini ya ditetapkan karena berdasarkan Aneks 1 ya, didasari oleh Aneks 1, terus berlanjut ke sini ya sebagai standard and recommended practice-nya bagaimana melakukan training, dan juga nanti apakah dia berkembang lagi ke evidence-based training dan ke training-training dokumen-dokumen yang lainnya. Gitu teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman, please komen aja di bawah atau hubungin hubungin kami di Human Performance Committee, atau juga bisa kirimkan email ke feedback@ip.or.id. Kami kaji lagi, atau ada kajian-kajian yang lebih menarik ya teman-teman ingin dapatkan atau ingin kami buat, nanti kami akan buatkan. Nah, tentunya semua kajian dari Ikatan Pilot Indonesia itu akan berdasarkan dokumen, apakah dia dari sourcesnya ICAO atau DKPPO atau CSR gitu ya, atau undang-undang penerbangan juga kami akan bisa bahas, dari dokumen-dokumen IVALPA atau IATA juga kami akan bahas, kami akan baca, kami akan kaji dan kita publish di channelnya IP. Saya mudah-mudahan para calon pilot, masyarakat penerbangan, atau anggota IP bisa mengingat lagi mengenai kompetensi pilot ini, dan juga kami membuka diskusi dengan regulator, operator penerbangan, dan juga approved training organization
bagaimana kita bisa mudah-mudahan mengimplementasikan apa yang diinginkan ICAO kepada di negara kita ini gitu. Terima kasih, semoga kajian ini berguna. Sekali lagi, salam penerbangan dan selamat malam. Ikatan Pilot Indonesia, Moving Forward.